Hari ini kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi juga setiap sinyal-sinyal kami, supaya kami terus terkoneksi dengan baik sampai dengan ibadah ini selesai. Berkati setiap kami, ambil alih Roh Kudus, kami mengikat setiap yang bukan dari Tuhan, dan kami mengizinkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya menjamah setiap kami. Urapi juga Ibu Monica, Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan urapan yang baru dari ruang tahtamu, sehingga apapun yang disampaikan berasal dari isi hatimu. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah. Haleluya. Amin. 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 Ya, silakan duduk. Silakan Monica. Ya, makasih Bu. Shalom semua yang ada di Gereja Ujung Bumi. Shalom juga teman-teman KKS. Pada hari ini judulnya itu kan disukai Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita itu disukai Tuhan. Salah satu di Alkitab itu yang disukai Tuhan itu contohnya tuh Raja Daud. Di mana Daud itu dikatakan the man after God's own heart. Jadi Daud itu benar-benar orang yang berkenan di hati Tuhan. Walaupun Daud itu kehidupannya juga enggak bagus-bagus amat gitu. Daud tuh Daud juga melakukan kesalahan. Daud tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri. Tapi Tuhan itu menyukai Daud. Daud itu berkenan di hati Tuhan. Karena Daud itu hanya mencari perkenanan Tuhan. Nah, sama seperti hidup kita. Mungkin keluarga saudara-saudara semua, keluarga kita itu, orang-orang di sekitar itu meremehkan kita, membuang kita, tidak menganggap kita. Tapi asalkan Tuhan menyukai kita dan kita berkenan di hati Tuhan, maka kita akan ditinggikan Tuhan seperti Daud. Dan kita pasti memperoleh kemenangan. Daud itu seorang raja yang tidak pernah mengalami kekalahan di dalam peperangan. Karena di dalam setiap peperangannya, Tuhan itu selalu menyertai Daud. Sekarang ini kita buka firman Tuhan di 1 Samuel 13 ayat 14. 1 Samuel 13 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. 1 Samuel 13 ayat 14. Sudah? Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Kemudian buka lagi di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Udah ya, kita baca sama-sama. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Allah telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, kita tahu ya bahwa Tuhan itu sebelum Daud itu kan ada Raja Saul. Tuhan itu sudah menolak Raja Saul karena Saul itu tidak menuruti perintah Tuhan. Sehingga Tuhan menggantikan Saul dan mengurapi Daud sebagai raja. Tuhan itu berkata bahwa Daud bin Isai adalah seorang yang berkenan di hatinya. Jadi ketika kita mendapat perkenanan Tuhan, sebenarnya kita sudah mendapatkan semuanya. Mendapat perkenanan Tuhan itu membuat semua pintu-pintu terbuka dengan mudah. Dan ketika Tuhan sudah berkenan itu, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Daud itu berkenan di hati Tuhan. Daud itu sangat dicintai Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani itu, berkenan itu artinya ratsah. Yang artinya juga itu suka. Jadi Tuhan itu juga menyukai Daud. Jadi kalau kita bicara tentang suka, Tuhan menyukai Daud, berarti kan ada yang Daud lakukan sehingga Daud itu berkenan di mata Tuhan, di hatinya Tuhan. Nah, Allah itu mengasihi Daud, tapi Allah juga itu menyukai Daud. Contohnya ya, kalau misalnya bapak nih, seorang bapak punya anak 10,
Bapak ini mengasihi anak-anak nggak? Mengasihi anak-anaknya nggak? Mengasihi. Bapak itu pasti mengasihi anaknya. Tapi mungkin hanya beberapa anak yang disukainya, yang menjadi favoritnya. Nah, kalau sayang mah semua pasti disayang. Sama seperti Tuhan. Tuhan itu mengasihi anak-anak. Tuhan sayang sama kita semua. Tapi ada beberapa orang yang disukai Tuhan. Nah, kita juga mau ya hidup seperti Daud, di mana selalu mengalami kemenangan. Karena kita belajar bagaimana kita itu disukai Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Yang pertama itu, Daud itu tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan tentang Tuhan. Daud itu memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Jadi kalau di pikiran kita tuh hanya yang Tuhan mau, kehendak Tuhan, maka hidup kita selaras dengan Tuhan, selaras dengan keinginan Tuhan. Pasti dengan mudah Tuhan akan membukakan berkatnya atas kita. Tapi yang terjadi itu seringkali kita itu memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Jadi nih, kalau kita ada masalah, baru kita cari Tuhan. Tapi kalau dalam keadaan baik, kita tidak merasa membutuhkan Tuhan. Jadi kalau mau mengambil keputusan, kita tuh nggak bertanya sama Tuhan. Kita melakukan semau kita. Tapi kalau sudah di tengah jalan mentok, baru kita cari Tuhan. Nah, kita ini harus mengubah pola pikir kita. Tidak hanya mau Tuhan itu cuma untuk memberkati kita atau menjawab doa kita, menolong kita. Tapi menjadi orang yang memikirkan keinginannya Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Yang ada di pikiran Tuhan, apa sih yang ada di hati Tuhan? Cuman jiwa-jiwa. Jadi mulailah kita belajar memikirkan jiwa-jiwa. Maka apa yang kita sukai, itu yang Tuhan sukai. Maka Tuhan akan memberikan perkenanan kepada kita. Dan Tuhan pasti mencurahkan berkatnya atas kita. Nah, Daud itu tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia hanya memikirkan keinginan Tuhan. Contohnya itu ketika Daud itu diurapi oleh Samuel menjadi raja. Dia nggak langsung naik jadi raja loh. Saul itu terus berusaha untuk membunuh Daud. Karena apa? Ada yang tahu kenapa Saul berusaha membunuh Daud? Iri. Ya, betul. Karena iri dengan Daud. Daud itu dikasihi oleh rakyat Israel, mendapat simpati dari rakyat Israel. Karena apa? Karena dia sudah mendapat perkenanan Tuhan dulu. Pada waktu kita mendapat perkenanan Tuhan, kita pasti mendapat perkenanan manusia. Kita pasti disukai juga dengan manusia. Meskipun Saul berusaha membunuh Daud, tetapi Daud tidak pernah membalas Saul sekalipun. Walaupun Daud itu punya kesempatan untuk membunuh Saul. Karena Daud itu menghormati Saul itu sebagai orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah menolak Saul. Daud itu memilih untuk percaya, berjalan menurut caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Dia tuh nggak pakai cara dia sendiri untuk membalas Saul. Nah, dalam hidup kita cek. Kalau kita memakai caranya Tuhan, pasti kita akan terima keajaiban. Jangan pakai pikiran kita, jangan pikir kemampuan kita, karena semua pikiran kita itu terbatas. Tapi waktu kita pakai caranya Tuhan, kita pakai kemampuannya Tuhan, itu akan menembus kemustahilan. Itu apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Nah, kita buka di 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Ayo mari kita baca. Apa yang tidak pernah dilihat oleh dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Nah, jadi pikiran kita itu terbatas. Kemampuan kita tuh terbatas. Tapi Tuhan sanggup memberikan jauh yang lebih melebihi daripada itu. Kalau kita percaya dan kita pakai caranya Tuhan. Yang kedua itu, Daud itu memiliki hati seorang gembala. Daud ini mempunyai kesetiaan. Ya. Jadi, saudara-saudara kan tahu ya ceritanya sebelum Daud itu menggembalakan kambing domba ayahnya. Jumlahnya nggak banyak kok, cuma 2-3 ekor. Tapi Daud itu melakukan dengan segenap hatinya. Jadi, dia itu menjaga yang dipercayakan kepadanya itu dengan tanggung jawab penuh.
Daud setia dalam kepercayaan yang kecil. Nah, Tuhan itu memilih Daud menjadi raja Israel karena apa? Karena Daud itu didapati setia menjaga domba-domba yang ia gembalakan walaupun jumlahnya cuma sedikit. Bahkan Daud itu mempertaruhkan nyawanya dengan melawan singa dan beruang demi menjaga domba-dombanya itu. Jadi jika untuk domba-domba yang 2-3 ekor aja Daud setia dan mempertaruhkan nyawanya, maka sudah pasti ia akan setia ketika memimpin bangsa Israel dengan baik. Nah, dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 ya. Kita baca. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara besar. Nah, saya terjemahin dari versi TPT-nya ya. Jadi dalam versi TPT-nya diterjemahkan seperti ini. Orang yang dengan setia mengelola sedikit yang telah diberikan kepadanya akan dipromosikan dan dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, jadi hal apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara-saudara semua, kepada kita untuk kita kerjakan saat ini, mari kita mengerjakannya dengan segenap hati. Kita belajar setia, walaupun itu kecil kita belajar setia. Mungkin pekerjaannya kecil dan di mata manusia tuh nggak ada artinya. Tapi justru kesetiaan pada hal kecil itu yang Tuhan lihat. Seringkali Tuhan itu menguji kita itu dengan perkara kecil kok. Dan melihat apakah kita melakukan dengan setia. Nah, pada waktu kita setia, maka akan ada waktunya Tuhan itu mempercayakan kita untuk perkara-perkara yang besar. Nah, dalam 1 Tawari 22 ya, ayat 5 itu kan Daud itu mau membangun rumah Tuhan. Tetapi kan firman Tuhan bahwa yang membangun itu Salomo. Nah, Daud ini berpikir karena Salomo anaknya ini masih muda dan kurang berpengalaman. Dan Daud itu maunya rumah Tuhan itu yang didirikan untuk Tuhan itu harus besar, harus megah dan termasyur. Jadi Daud itu sudah membuat banyak-banyak persediaan sebelum ia meninggal. Dia mempersiapkan segala sesuatunya walaupun yang membangun bukan dia. Jadi Daud itu punya hati yang rindu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberikan persembahan dan pengabdiannya dengan segenap hati. Nah, contohnya kita nih, pada waktu kita sedang beribadah seperti sekarang ini atau kita melayani Tuhan, apakah kita melakukannya dengan segenap hati kita untuk Tuhan? Apakah kita mempersiapkan segala sesuatunya sebelum mulai ibadah? Nah, sudahkah kita memberikan dan mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan? Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena ini yang Tuhan sukai dari Daud. Karena Daud itu memberikan semua yang bisa, yang terbaik dengan segenap hatinya. Mari kita belajar untuk melakukan apapun sesuatu dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Terus yang ketiga itu, Daud itu menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Daud itu mengandalkan Tuhan. Nah, Daud itu menempatkan Tuhan itu di dalam tempat pertama di dalam hidupnya. Kita lihat ya, Daud itu punya hubungan yang intim, hidup bergaul dengan Tuhan. Daud tuh sukanya apa sih? Memuji Tuhan, menari, berdoa, dan setiap pagi Daud menantikan Tuhan berbicara. Jadi dia bukan yang gak kerja, sambil menggembalakan dombanya, Daud itu memuji Tuhan dengan kecapi. Nah kan, kenapa ada kitab Mazmur itu semua ditulis oleh Daud. Dan isi-isinya tuh puji-pujian dan doa-doa kepada Tuhan. Nah, dalam Mazmur 42 ayat 2-3, dikatakan seperti ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Daud itu sangat merindukan Tuhan. Artinya kan dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kemudian di Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Daud itu 7 kali dalam sehari itu memuji Tuhan. Juga dalam Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu
daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Artinya apa? Daud itu dia lebih memilih menghabiskan hari-harinya itu tinggal dalam hadirat Tuhan. Nah, di dalam 2 Samuel 5 ayat 19, waktu itu ketika orang Filistin itu mau menangkap Daud. Daud itu sudah sering berperang, tapi Daud itu selalu bertanya sama Tuhan sebelum dia berperang. Dia nanya Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Apakah akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Nah, Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Padahal Daud itu sudah berpengalaman dalam pertempuran. Tetapi Daud tetap meminta petunjuk Tuhan, meminta strategi dan nasihat Tuhan. Makanya Tuhan itu selalu memberi kemenangan kepada Daud. Nah, tapi di kehidupan kita ya, seringkali kita itu tidak melibatkan Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan atau kita mau mengambil keputusan, kita tidak diawali dengan doa tanya Tuhan. Tapi kita merasa, oh persoalan seperti ini, langkahnya begini, cara menyelesaikan begini, kita sudah tahu. Karena kita sudah terbiasa menjalaninya. Nah, tapi Daud itu enggak begitu. Jadi waktu Daud itu mau diserang Filistin yang kedua kali, Daud masih bertanya Tuhan loh. Padahal waktu pertama Tuhan bilang maju. Tapi yang waktu kedua kali dia masih menanya Tuhan, Tuhan, apakah aku maju? Tapi Tuhan bilang yang kedua itu tidak. Jangan maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang. Nah, pada waktu Daud nurut sama Tuhan, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Nah, Daud ini juga penulis kitab Mazmur yang kita tahu dalam Mazmur 23 itu, Daud itu menulis Tuhan adalah gembalaku. Daud percaya bahwa Tuhan itu adalah gembalanya dan dia adalah dombanya. Domba itu sifatnya apa sih kalau kita perhatikan sifat domba itu? Domba itu penurut. Domba itu nggak mampu mencari makanan dan minumnya sendiri. Bahkan untuk melindungi dirinya sendiri aja, domba tuh nggak bisa. Itulah kenapa domba itu sangat membutuhkan gembalanya. Dan Daud tahu, Daud itu sangat membutuhkan Tuhan. Makanya dia selalu mendengarkan, pagi-pagi itu mencari Tuhan, mendengarkan Tuhan bicara. Nah, kalau kita sebagai dombanya Tuhan, apakah kita nurut sama Tuhan? Kan seringkali kita nggak mau nurut sama Tuhan. Kita lebih menggunakan cara kita, maunya kita. Tapi setelah kita gagal, kita mentok atau kita jatuh, kita baru cari Tuhan. Tapi Daud nggak seperti itu. Makanya Tuhan itu sangat menyukai Daud. Kemudian kita lihat di Amsal 3 ayat 4 dan 6. Amsal 3 ayat 4 dan 6. Saya bacakan di versi FIYH ya. Amsal 3 ayat 4 dan 6. Ayat 4, jika engkau ingin disukai Allah maupun manusia dan dikenal sebagai orang yang bijaksana dan berakal budi, percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan sekali-kali bersandar pada akalmu. Nah. Dan ayat 6, dalam segala perbuatanmu utamakanlah Allah, maka ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Saya ulang ya ayat 6 ya. Dalam segala perbuatanmu utamakanlah Allah, maka ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan di dalam setiap perbuatanku, Tuhan menjamin apa? Keberhasilan buat kita. Dan karena Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menuntun kita. Jadi kalau kita disukai Tuhan dan manusia, pasti kita akan berhasil. Jadi kita harus sepenuhnya percaya dan mengandalkan Tuhan. Yang keempat itu Daud itu orangnya rendah hati, mau mengakui dosanya. Jadi kisah Daud itu kan Daud mengambil Batsheba. Batsheba ini kan adalah istri dari Uria. Daud itu nggak hanya mengambil Batsheba, nggak hanya mengambil istri orang, tapi dia juga merancangkan skenario jahat untuk membunuh Uria. Jadi Tuhan itu mengutus Nathan untuk memperingatkan kepada Daud. Lalu apa kata Daud ketika diperingatkan Nathan? Daud itu langsung berkata di 2 Samuel 12 ayat 13.
Daud itu langsung berkata kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Daud sangat rendah hati, padahal dia seorang raja loh. Tapi waktu ditegur itu responnya benar. Tapi banyak kita, jika kita ditegur itu reaksi kita membela diri. Tuhan, aku begini kan, tetapi karena dia begitu. Bahkan kita mengeraskan hati, bahkan ada yang tidak mau mengakui dosanya. Tapi Daud nggak begitu. Daud itu tidak membela diri, Daud itu mengakui semua kesalahannya. Nah, dalam Wahyu 3 ayat 19. Ayo kita baca ya. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kasihi, dia menegur dan menghargai. Sebab itu dan bertobatlah. Kita itu harus punya kerendahan hati. Kita itu terima didikan Tuhan dan hajaran Tuhan. Kenapa? Karena itu tanda cinta kasihnya Tuhan sama kita. Artinya Tuhan tuh masih sayang sama kita. Jadi dia tegur supaya kita bertobat. Nah, kemudian setelah Daud bertobat, Tuhan menghukum Daud nggak? Coba, Tuhan hukum Daud nggak? Dihukum. Anaknya mati kan? Tapi waktu anaknya mati, Daud marah nggak sama Tuhan? Tidak. Nah, banyak dari kita nih, kita hidup semau-maunya, cara kita, kemudian kita terima hukuman dari Tuhan, kita jadi marah sama Tuhan. Kita jadi kecewa sama Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tapi Daud nggak begitu. Nah, di Mazmur 51 itu isinya tentang pengakuan dosanya Daud. Mazmur 51. Nah, saya bacakan aja ya. Di ayat 8 sampai 12 versi FIK-nya. Ayat 8. Dan setelah engkau menghukum aku, engkau Tuhan menghukum Daud nih, kembalikanlah Tuhan sukacitaku. Ayat 9. Janganlah terus-menerus memandang dosa-dosaku dan hapuskanlah dosa-dosaku itu. Ayat 10. Ciptakanlah dalam diriku hati yang baru dan bersih ya Tuhan, yang dipenuhi dengan pikiran yang bersih dan keinginan yang benar. Jangan aku dibuang, disingkirkan dari hadapanmu untuk selama-lamanya. Dan jangan mengambil Roh Kudus daripadaku. Kembalikan kepadaku sukacita keselamatan yang daripadamu, dan jadikanlah aku rela menaati Engkau. Nah, kita lihat di mana ya setelah Daud menerima penghukuman dari Tuhan. Daud tuh masih mencintai Tuhan loh. Apa yang Daud minta? Daud cuma minta Tuhan, kembalikan sukacitaku. Jangan aku dibuang dari hadapanmu untuk selama-lamanya. Jangan mengambil Roh Kudus daripadaku. Daud tuh cuma minta itu. Daud nggak minta anak lagi, Tuhan. Gantikan anak itu, nggak pernah loh. Daud nggak seperti itu. Tapi dari kita ini kebanyakan nih, misalnya kita hartanya habis karena kesalahan kita sendiri ya. Kita bertobat, tapi doanya gini, Tuhan, aku sudah bertobat. Kembalikan Tuhan semua yang hilang dari hidupku. Kita kan kebanyakan begitu ya. Tapi Daud nggak pernah minta itu. Karena yang Daud ingin itu cuma Tuhan. Daud ingin itu cuma Tuhan dan rohnya Tuhan. Yang kelima itu, Daud itu mudah mengampuni. Daud itu diurapi menjadi raja Israel. Tapi Saul itu terus berusaha untuk membunuh Daud. Dia belum mau turun tahta dan berusaha untuk membunuh Daud. Nah, meskipun Saul terus berusaha membunuh Daud, Daud itu tidak pernah membalas Saul sekalipun. Daud itu menghormati orang yang diurapi Tuhan. Nah, padahal Daud punya kesempatan loh 2 kali untuk membunuh Saul, tapi itu tidak dilakukan sama Daud. Nah, juga ketika Simei, seorang dari kaum keluarga Saul itu mengutuki Daud. Dalam 2 Samuel itu kan Simei itu mengutuki Daud. Daud tuh nggak marah. Justru Daud itu melihat suara Tuhan di dalam kutuknya Simei. Jadi di ayat dalam 2 Samuel 16 ayat 11, waktu Simei itu mengutuki Daud, Daud bilang gini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalaskan yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Nah,
Daud itu bisa punya pikiran yang nggak apa-apa. Itu memang suara Tuhan. Tuhan yang menyuruh. Daud tuh nggak marah, nggak kecewa sama Tuhan. Dia lebih memilih mengampuni perbuatan Simei daripada membalasnya. Jadi yang harus kita teladani dari Daud itu, sehingga kita mendapatkan perkenan Tuhan. Apa? Kita memikirkan keinginan dan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Keinginan Tuhan itu apa ya? Yang disukai Tuhan itu apa ya? Jiwa-jiwa. Kita harus memikirkan jiwa-jiwa. Kita memiliki kesetiaan pada pekerjaan Tuhan. Walaupun pekerjaannya kecil, tidak berarti, kita belajar setia. Pada waktunya Tuhan akan mempromosikan kita, Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar. Kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita. Kita belajar mengandalkan Tuhan. Sebelum membuat keputusan, sebelum melakukan apapun, kita tanya Tuhan. Minta hikmat, minta nasihat, minta strateginya sama Tuhan. Terus kita punya kerendahan hati mengakui dosa. Jadi pada waktu kita ditegur, siapapun pemimpin kita, teman kita, atau bahkan Tuhan sendiri yang menegur kita, kita punya kerendahan hati untuk mengakui. Karena orang yang ditegur Tuhan itu artinya masih disayang Tuhan. Dan kita belajar mudah bertobat dan mengampuni. Kita belajar mengampuni. Pada waktu kita melakukan apa yang seperti yang Daud lakukan, kita akan menjadi pribadi yang disukai Tuhan. Kita akan disukai Tuhan, kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan menyukai kita, pasti kita juga akan disukai oleh manusia. Dan kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti Daud, yang tidak pernah mengalami kekalahan di dalam setiap peperangannya. Selalu mengalami kemenangan karena Tuhan menyertai Daud. Amin. Tuhan Yesus. Serahkan Bu. Ya, semuanya sudah paham ya. Sepanjang bulan KKS menyampaikan bagaimana supaya kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita disukai oleh Tuhan, Tuhan berkenan kepada hidup kita, maka sesungguhnya ada juga yang namanya perkenanan dari manusia. Manusia di sekeliling kita ini, orang-orang di sekeliling kita ini menyukai kita. Tapi kuncinya adalah engkau harus bisa disukai Tuhan, atau Tuhan berkenan kepadamu. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Monica, dan beberapa kali pertemuan KKS sepanjang bulan Februari, yang adalah bulan kasih sayang, bulan cinta kasih ya, adalah tentang bagaimana engkau dicintai oleh Tuhan. Sudah disampaikan. Saya akan close dengan sebuah ayat yang sangat menyentuh hati saya yang tadi dibaca oleh Ibu Monica dari versi firman Allah yang hidup ya. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 6 ya, sebagai closing. Dengarkan saja. Anakku, jangan kau lupakan segala sesuatu yang sudah kuajarkan kepadamu. Jika engkau ingin panjang umur dan hidup bahagia, ikutilah petunjuk-petunjukku dengan cermat. Hendaklah engkau selalu jujur dan baik hati. Sifat-sifat yang baik ini hendaklah selalu ada padamu. Tuliskanlah itu di lubuk hatimu. Jika engkau ingin disukai oleh Allah maupun oleh manusia dan dikenal sebagai orang yang bijaksana dan berakal budi, percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan sekali-kali bersandar pada akalmu. Dalam segala perbuatanmu, utamakanlah Allah, maka Ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Itu Amsal 3 ayat 1 sampai 6. Luar biasa ya. Firman Tuhan sudah memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana kita hidup berhasil di bumi, tapi juga disukai oleh Tuhan.
Ayo responi dengan hati yang bersukacita dan berkata, amin Tuhan, aku mau mengerjakannya. Hari ini kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mengakui setiap kekerasan hati kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami berjalan tanpa bertanya kepadamu. Kami bahkan bukan menjadi domba yang baik yang dengar-dengaran akan gembalanya. Kami melangkah melakukan perbuatan-perbuatan sesuka kami sendiri. Hari ini kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui segala dosa pelanggaran kami. Hari ini kami mau belajar seperti Raja Daud Tuhan, di mana dia adalah orang yang mudah untuk bertobat. Dia menjadi orang yang rendah hati. Dia menjadi orang yang mengandalkan Engkau satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan terus Tuhan, melakukan apa yang menyukai-Mu Tuhan. Hari ini kami mau belajar sungguh-sungguh. Waktu yang Kau berikan kepada kami yang ada di Nusa Kambangan ini Tuhan. Waktu ini akan kami pakai untuk mempersiapkan diri kami menjadi senjata kebenaran-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan, supaya berkenan di hadapan-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang di gereja Ujung Bumi, Lapas Kembang Kuning, Nusa Kambangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat hati mereka yang terus haus dan lapar akan Engkau. Jamah berikan hati yang baru. Urapi ya Tuhan, buat Tuhan apapun yang dikerjakan di tempat ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami mau belajar setia dalam perkara-perkara yang kecil Tuhan. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.